Pengislaman Nusantara dimulai di Aceh. Negeri itu telah memeluk Islam pada tahun 1400, sehingga digelar Serambi Mekah. Dari keterangan sejarah disebutkan, dalam tahun 1400, armada Samar Luka dari Sulawesi masuk ke Aceh, mungkin saja dari Luwu, sebab kerajaan Bugis pertama itulah yang paling kuat masa itu. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Pada tahun 1600, Sultan Aceh mengirim 3 utusan ke Goa melalui Malaka. Malaka ke Johor, terus ke Pulau Mindanao, Filipina. Dari Mindanao menuju Maluku Utara menemui Sultan Ternate. Lontara Wajo menyebutkan bahwa ketiga datu itu datang pada permulaan abad ke-17 dari kota tengah Minangkabau. Mereka dikenal dengan nama Datuk Telue dalam bahasa Bugis dan Datuk Telua dalam bahasa Makassar. Mereka bertiga adalah Abdul Makmur atau Hatib Tunggal yang lebih populer dengan nama Datuk Ribandang, Sulaiman atau Hatib Sulung yang lebih populer dengan nama Datuk Patimang atau Datuk Sulaiman, serta yang terakhir adalah Abdul Jawad, Hatib Bungsu yang lebih populer dengan nama Datuk Ritiro. Ketiga utusan tersebut tiba di Goa pada tahun 1602. Akan tetapi, Raja Goa saat itu, Imangirangi Daengman Rakbia, yang kelak saat masuk Islam bergelar Sultan Alauddin, masih sangat muda dan belum bersedia diislamkan. Serta juga pada saat itu, Goa masih menjalin hubungan persahabatan dengan Portugis sebagai penganut Kristiani. Saat itu, Goa yang belum bersedia menerima utusan Aceh disarankan oleh Mangkubumi Goa Talo Kareng Matwaya agar ke Tanah Luwu, kerajaan yang sangat dihormati di Sulawesi Selatan. Raja Luwu, Lapatiware, adalah kakak ipar Raja Goa. Di sana pula telah lama berdiam kakaknya yang bernama Imangirangi, yaitu Tepu Karaeng, mantan Raja Goa yang digantikan. Atas saran itulah, maka ketiga ulama tersebut berlayar ke Luwu. Mereka bertiga diantar oleh pedagang Melayu yang bersimpati pada misi ulama tersebut. Menurut Christian Pelras, sekitar tahun 1575, Abdul Makmur tiba di Sulawesi Selatan untuk pertama kalinya dalam upaya penyebaran agama Islam. Namun misinya terhambat berbagai hal, seperti kegemaran masyarakat memakan dendeng babi, hati rusa mentah yang dicincang dan disajikan dengan bumbu dan darah, atau yang biasa disebut dengan lawak darah, serta kebiasaan minum tuak. Dia kemudian pindah ke Kutai, di mana dia telah berhasil. Kemudian Abdul Makmur kembali ke Makassar, ditemani dua rekannya, Sulaiman Datuk Patimang dan Abdul Jawad Datuk Ritiro. Ketika dakwah mereka di Makassar menghadapi tantangan besar, mereka pun meninggalkan Makassar menuju Luwu. Sebelum ketiganya pergi, mereka teringat akan pesan dari raja di Pulau Kalimantan yang sempat mereka singgahi ketika menuju Pulau Celebes. Ketika itu, sang raja menyarankan jika ingin menyebarkan agama Islam di Jazirah Sulawesi, maka yang harus mereka lakukan terlebih dahulu adalah mengislamkan Raja Luwu. Karena menurut sang raja, Luwu merupakan kerajaan yang tertua dan yang disegani di Jazirah Sulawesi. Berdasarkan data dari beberapa lontara mengenai islamisasi di kerajaan Luwu menyatakan bahwa ketiga ulama itu meninggalkan Makassar menuju Luwu setelah mereka mengetahui bahwa meskipun kekuasaan ada di Goa, namun kemuliaan sebenarnya berada di Luwu. Awatangeng ri Goa, Alit Bireng ri Luwu. Juga yang termulia adalah Datuk Luwu, karena disitulah asal semua arung atau raja di Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, jika ingin menyebarkan agama Islam, maka penguasa Luwu harus diislamkan terlebih dahulu, bukan semata-mata karena prestise politik yang pernah dipegang penguasa Sulawesi Selatan tersebut. Dikisahkan, sebelum ketiga orang ulama ini tiba di pusat kerajaan Luwu, perahu yang ditumpanginya atau kimara terlebih dahulu berlabuh di daerah Bua, tepatnya di Pandoso. Setibanya di daerah ini, mereka bertemu dengan nelayan setempat yang bernama Latiwajo. Lalu ketiganya meminta kepada nelayan tersebut untuk menyampaikan amanah kepada pemerintah atau penguasa daerah Bua bahwa ada 3 orang tamu yang ingin bertemu dengan beliau. Mendengar permintaan ketiga orang tersebut, segeralah Latiwajo menyampaikannya kepada Mak Dika Bua. Pada saat menerima pesan atau amanah tersebut, Mak Dika Bua memanggil salah seorang cendekiawannya yang bernama Langkai Buku-Buku dan sekaligus memerintahkannya untuk bertemu dan menyambut ketiga tamu yang masih berada di Pandoso. Beliau
dengan serta-merta memerintahkan seluruh perangkat adatnya berkumpul untuk menyambut tamu tersebut dengan menggunakan perahu perang yang diberi nama Lauli Bue. Mereka berangkat ke Pandoso melalui Sungai Bua. Setelah bertemu dengan langkai buku-buku, ketiga ulama tersebut memberitahukan maksud dan tujuannya datang ke daerah ini, yaitu membawa dan ingin mengajarkan Islam. Setibanya langkai buku-buku di hadapan Madika Bua, segeralah ia menyampaikan maksud dan tujuan ketiga orang tersebut kepada Madika Bua. Pada saat itu juga, Madika Bua langsung teringat mimpinya beberapa hari sebelumnya, yaitu 3 matahari menyinari daerahnya di Bua. Madika Bua memang telah memahami keunggulan agama Islam. Madika Bua pun berjanji bersedia mengantar mereka ke Malangke, pusat kerajaan Luwu. Disampaikannya pula kepada utusan tersebut bahwa dirinya bisa disahadatkan asal tidak diketahui oleh Lapatiwar Daeng Parebung, Raja Luwu pada saat itu. Sebab salah satu bentuk kedurhakaan bila mendahului keputusan Datu. Dari kejadian itulah, sehingga Madika Bua digelari Tandi Pau. Artinya, tidak boleh dikatakan atau diucapkan. Sebelum ketiganya berangkat ke Patimang, ketiganya bersama masyarakat setempat membangun sebuah masjid di desa Tanah Rigella. Setelah mengislamkan penduduk Bua waktu itu, ketiganya pun diantar oleh Madika Bua menuju Patimang, menghadap Sang Datu Lapatiware Daeng Parebung. Setelah mereka merapatkan kapal di pelabuhan, Datuk Patimang melihat situasi masyarakat Luwu yang masih menganut kepercayaan animisme dan banyak memuja benda-benda yang dianggap suci bagi mereka. Sesampainya di sana, mereka pun dipertemukan dengan Datuk dan memberitahukan maksud kedatangannya untuk menyebarkan agama Islam. Sang Datuk pun meminta penjelasan kepada ketiga khatib tersebut mengenai agama yang mereka bawa. Mendengar penuturan tamunya, Datuk hanya tersenyum. Ia memang sangat tertarik dengan agama yang diperkenalkan oleh ketiga khatib itu, apalagi konsep ketuhanannya hampir sama dengan konsep ketuhanan masyarakat Luwu. Namun Sang Datuk tidak begitu saja mempercayainya. Datuk Luwu pun bermaksud menguji kemampuan Khatib Sulaiman selaku pimpinan rombongan. Ia menganggap orang yang membawa agama yang besar pastilah memiliki kekuatan yang besar pula. Datuk Patiware pun mengemukakan keinginannya tersebut kepada Khatib Sulaiman. Sang Khatib pun meluluskan keinginan Sang Datuk. Sesuai dengan kesepakatan, apapun yang dilakukan Sang Datuk juga harus sanggup dilakukan oleh Khatib Sulaiman. Begitupun sebaliknya. Dan apabila Khatib Sulaiman sanggup melakukan semua yang dilakukan Sang Datuk, maka raja dan seluruh masyarakat Luwu akan memeluk agama Islam. Namun jika tidak, maka mereka harus segera meninggalkan tanah Luwu. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khatib Sulaiman dapat melalui tantangan yang diujikan Lapatiware kepadanya. Khatib Sulaiman pun sujud syukur karena telah melalui tantangan terbesar dalam mengislamkan Jazirah Sulawesi. Menurut teks Luwu dan Wajo, Datuk Luwu Lapatiware Daeng Parebung memerintah pada tahun 1585 hingga 1610. Berhasil diislamkan pada tanggal 15 Ramadan 1013 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Februari 1603 Masehi, 2 tahun sebelum Goa diislamkan. Dan ketika mangkat, beliau diberi gelar Peta Matinrowe Riware. Lapatiware menerima Islam sebagai agama bersama-sama dengan anggota keluarga istana dan para menterinya. Singkat cerita, setelah mendapat izin dari raja, ketiganya lalu berangkat mengislamkan daerah lain di Jazirah Sulawesi. Setelah melaksanakan tugasnya, Khatib Sulaiman kembali ke tanah Luwu dan menetap hingga akhir hayatnya dan diberi gelar Datuk Patimang karena ia dimakamkan di desa Patimang. Sedangkan Khatib Bungsu menetap di Bulukumba dan diberi gelar Datuk Ritiro, dan Khatib Tunggal menetap di Kerajaan Goa Tallo dan diberi gelar Datuk Ribandang. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.